probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampel probability sampling meliputi, kita lihat yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Untuk penentuan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu, apalagi jika jumlahnya besar, sampelnya besar. Lalu yang kedua ada stratified random sampling. Stratified random sampling bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasinya mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Berikut disproportion stratified random sampling. Disproportion stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya beserta berstrata tetapi kurang proporsional. Berikut cluster sampling atau area sampling. Cluster sampling atau area sampling juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata, karena sangat sulit memperoleh cluster yang benar-benar sama tingkat heterogenisnya dengan cluster yang lain di dalam populasi. Yang kedua, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain yang ke-A, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Yang ke-C, sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui secara langsung sebagai sumber. Sampling aksidental atau accidental sampling. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data. Dalam teknik sampling aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan kelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu
yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Yang berikut sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Lalu yang berikut, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-teman untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposif dan snowball. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.